Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Selasa 21 Maret 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini tentang kehadiran Yesus di dekat kolam Betesda. Betesda artinya rumah kemurahan. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit dan menaruh harapan pada air kolam yang bergoncang sewaktu-waktu dari tahun ke tahun. Ia ingin sembuh, namun ia tidak berdaya karena kelumpuhannya dan selalu didahului orang lain. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di dekat kolam dan tahu akan keinginannya untuk sembuh, Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan Yesus dijawab dengan ungkapan ketidakberdayaan orang itu, karena setiap kali terjadi goncangan, ia selalu kalah dari yang lain. Selanjutnya Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Lalu Yesus melanjutkan perkataannya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang bisa kita renungkan pagi ini. Pertama, Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Yesus mampu menyembuhkan hanya dengan mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bagi saya kisah ini membuktikan bahwa Yesus punya kuasa untuk melakukan apa saja. Yesus punya kuasa akan hidup matinya manusia. Maka kita perlu bersyukur sebagai muridnya, karena kita punya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa atas kehidupan kita. Kita punya Yesus yang selalu mendengarkan kita. Kita punya Yesus yang menjadi harapan hidup kita. Maka datang dan berserah diri pada Yesus adalah jalan terbaik bagi seorang beriman. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Pasal ini Yesus sampaikan
kepada orang yang sembuh itu, jangan berbuat dosa lagi. Bagi saya pesan ini penting. Sebagai manusia kita tahu akan kerapuhan kita, akan kedosaan kita, akan kelemahan kita, akan kecenderungan kita. Maka ajakan Yesus untuk tidak melakukan kesalahan yang telah berlalu adalah sebuah ajakan untuk kita supaya lebih pantas di hadapan Tuhan. Kita perlu belajar dari kesalahan dan dosa kita dan mampu membangun hidup yang baru agar semakin pantas di hadapan Tuhan. Bahkan Injil mengatakan dengan tegas, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Artinya kita butuh pertobatan yang radikal, atau berani meninggalkan semua kelakuan kita yang tidak pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Kita perlu membaharui hidup kita, semua tergantung pada kita masing-masing. Saya berharap semoga masa tobat ini sungguh mewujudkan niat pertobatan kita dengan membaharui diri kita, berani untuk memutus mata rantai tobat dosa kita dan membangun sebuah semangat pertobatan baru supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.